Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan aku Putri sebagai host pada episode kali ini. Untuk episode kali ini kita bakal ngebahas mams atau gondongan. Nah, di sini udah ada Mbak Dea nih. Halo, selamat pagi. Nah, Mbak boleh kenalin dirinya dulu dong? Iya, kenalin saya Baik Dea dari Koas Anak di RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang. Nah, sekarang kita mau lanjut bahas aja kali ya, biar nggak lama juga nih. Nah, sebenarnya gondongan itu apa sih Mbak? Jadi gondongan itu salah satu bentuk dari penyakit menular. Nah, penyakitnya itu berarti mudah sekali ditularkan dan itu disebabkan oleh virus, tapi dia itu khususnya menyerang di kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu tuh bisa dibilang kayak kelenjar yang memproduksi air liur gitu. Jadi kan kita setiap orang atau setiap manusia itu punya kelenjar yang memproduksi air liur kita. Itu cuma dua loh, yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan gitu kan. Nah, biasanya virusnya ini tuh langsung menyerang ke kelenjar air liur tadi gitu. Itu berarti bisa nyerang kiri atau kanan atau bahkan dua-duanya gitu ya Mbak? Bisa. Jadi nanti tergantung nih, kalau misalnya yang diserang bagian kiri aja atau yang terkena hanya bagian kiri, pembengkakan atau gondongan itu bakalan membesar di sini. Sering lihat nggak? Pernah lihat sih Mbak? Pernah lihat ya? Pernah ngalamin juga bahkan waktu kecil dulu. Oh pernah. Itu sampai bengkak besar nggak? Iya, lumayan sih, tapi cuma sebelah aja gitu Sebelah sih. aja ya. Nah, terus gejalanya tuh gimana tuh gejalanya? Gejalanya sama yang kayak tadi kita jelasin ya, kita sudah cerita kalau misalnya itu ada pembesaran, otomatis gejala utamanya akan bengkak, baik itu mau satu atau di dua. Biasanya di sebelah sini dekat pipi atau di bagian bawah pipi dekat telinga gitu ya. Terus kita juga bisa ngerasain gejala yang lain, karena kita harus ingat gondongan ini kan karena infeksi virus, ya kan? Tadi yang saya bilang, karena infeksi virus otomatis kemungkinan besar pasien yang terkena dari gondongan ini akan merasakan demam atau kenaikan suhu tubuh. Bisa itu di atas 38 derajat gitu. Terus karena tadi ini menyerang dari kelenjar air liur, pasiennya itu bisa ngerasain mulutnya kering karena kelenjar air liurnya kan terganggu ya produksinya gitu. Terus bisa juga ngerasa sakit kepala dan nyeri sendi, mudah lelah juga, atau bahkan bisa menyebabkan ke nafsu makan dari setiap pasien itu menurun gitu, karena sakit ya kalau misalnya mau menelan, otomatis nggak mau makan gitu. Nah, terus cara penyebarannya tuh gimana Mbak? Nah, cara penyebarannya, ingat ini karena dari virus tadi dan dia itu di kelenjar air liur, kita harus berhati-hati banget dari percikan air liur penderita yang lain gitu. Jadi karena ada percikan-percikan air liur, kemudian contohnya kalau di satu rumah ada keluarga atau saudara yang terkena dari gondongan ini atau penyakit parotis ya kalau kita sebutnya, terus dia nggak menjaga makanannya atau menjaga alat-alat makan, kebersihan dirinya itu tidak dijaga, otomatis bisa menularkan ke saudara yang lain. Terus karena ini misalnya banyak terjangkit di anak-anak ya, penyakit itu banyak terjadi di anak-anak. Kalau misalnya di satu kelas di sekolah nih atau teman main nih ada yang terkena, terus bersin, batuk, atau ngomongnya juga sangat dekat, kita nggak tahu ya ternyata ada percikan di sana, itu bisa menyebabkan penularan gitu. Berarti kalau misalnya kayak biasanya kan anak-anak kecil di sekolah tuh suka minta minum temennya, itu berarti bisa kena juga ya Mbak? Betul, jadi harus dijaga loh. Nah, terus kapan sih kita harus ngebawa misal saudara kita atau anak kita ke dokter gitu kalau kena gondongan ini? Sebenarnya sebaiknya ketika sudah ada gejala yang tadi saya jelaskan itu sudah muncul, sebaiknya langsung dibawa. Tapi kalau misalnya masih mau menunda gitu ya, diperhatikan juga kalau misalnya dari anak atau saudara atau orang-orang terdekat kita itu ada yang kena gondongan terus mulai pingsan atau bisa jadi nanti dia tuh kejang gitu, karena kan demamnya bisa meningkatnya terlalu tinggi. Itu harus segera kita bawa ke fasilitas
kesehatan gitu. Fasilitas kesehatannya mau itu rumah sakit, mau itu puskesmas, itu sebaiknya langsung dibawakan saja. Nah terus kalau untuk mencegahnya tuh gimana tuh Mbak? Mencegah, nah ini yang paling penting nih, banyak yang lupa kalau misalnya cara mencegah gondongan. Dipikir tuh kayak nanti gondongan ini tuh karena tiup balon. Itu ada loh mitos-mitos kayak gitu ya kan. Karena tiup balon bukannya balonnya yang mengembang, totalnya pipi yang mengembang. Itu bukan ya, bukan seperti itu. Jadi cara mencegahnya kita harus ingat yang tadi saya jelaskan, kalau ini karena percikan air liur, otomatis jaga alat makan, jaga diri, dan juga jaga orang sekitar. Ingat cara etika batuk yang benar itu bagaimana? Tahu nggak cara etika? Kayak nutup di tepukan siku itu kan? Betul, menggunakan siku bagian dalam. Jadi orang di sekitar kita juga tidak kena percikan batuk kita itu kalau kita yang terpapar ya. Tapi kalau misalnya orang lain yang terpapar, berarti kita harus menjaga diri dulu. Kalau di satu rumah mungkin kakaknya atau adiknya kita bisa isolasi dulu deh di satu kamar aja gitu. Terus kita gunakan masker, kita juga harus memisahkan nih antara alat makan dan juga minum dari yang penderita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tambahannya mungkin lagi ya, harus rajin cuci tangan ya, itu paling penting tuh, cuci tangan. Kemudian yang saat ini harus dicanangkan sama pemerintah nih, harus ada vaksin. Itu gimana vaksin? Vaksin itu harus diberikan 2 kali. Yang pertama itu di usia 18 bulan ya, diberikan di usia 18 bulan, kemudian nanti diberikan lagi di usia berapa ya, kalau tidak salah di usia 5-7 tahun. Jadi nanti setelah usia 18 bulan diberikan vaksin, nama vaksinnya MMR ya. Jadi vaksin MMR itu mencakup 3 penyakit nih. Pertama itu tuh penyakit namanya measles, kemudian yang kedua itu namanya mumps, dan yang ketiga itu rubella. Jadi enak dong, dalam 1 kali vaksin, 1 kali suntik udah 3 penyakit ya. Jadi nanti diingetin ya, buat yang di rumah misalnya keluarganya atau siapapun, kalau misalnya belum vaksin MMR itu cari deh, kita coba cari untuk vaksin untuk menjaga anak-anak kita, adik-adik kita. Apalagi kalau usianya sudah 18 bulan atau usianya itu sudah ke 5-7 tahun. Nah terus mau ada yang tambahin nggak Mbak? Mungkin pesan-pesan buat yang nonton nih, apa tuh? Pesan buat yang nonton ya, apa ya? Jadi kalau untuk yang nonton, khususnya kalau di sekitar rumah atau di tetangga sekitar ada yang terkena penyakit mumps atau gondongan ini, sudah ada tanda bengkak, itu bukan karena tiup balon atau bukan karena main-mainan yang suka tiup-tiupan trompet, itu bukan ya, tapi itu karena virus. Jadi harapannya dengan adanya edukasi yang seperti ini, ada video ini, kita kan udah nonton videonya koas anak tuh waktu itu tuh, jadi bisa lebih menjelaskan ke orang-orang yang ada di sekitar. Dan jangan lupa ingetin, selain cuci tangan, etika batuk, tapi harus pakai vaksin. Iya, vaksinnya jangan sampai lupa. Cuma 2 kali kok, dan itu jaraknya jauh sekali. Jadi insya Allah adiknya atau teman-temannya juga saling terjaga. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.